Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Tamara Pratiwi dalam program Dialog Pekanbaru pagi ini. Dan ternyata pendengar, dari atensi Anda di Halo Pro 1 tadi tentang kebutuhan akan rumah layak huni adalah kebutuhan dasar ya, sekaligus harapan banyak keluarga di Indonesia. Dan pemerintah melalui program 3 juta rumah terus mendorong penyediaan hunian yang terjangkau, nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat, serta juga pelaksanaannya di lapangan memerlukan kolaborasi dari banyak pihak ya, mulai dari pemerintah, pengembang, dan juga masyarakat sendiri. Nah, untuk itu kita akan bahas pada Dialog Pekanbaru pagi ini terkait dengan program 3 juta rumah, wujudkan rumah layak huni untuk semua. Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 25111 atau WhatsApp kami di 081176739991. Hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru hari ini Ketua DPD Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat Himapera Provinsi Riau, Bapak Doni Satria Putra. Assalamualaikum Pak Doni. Assalamualaikum, selamat pagi. Kabar sehat Pak Doni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Dan nanti juga akan hadir terkait dengan hari ini pendengar pengamat sosial ya. Masih kami mencoba menghubungi untuk membantu kita melihat program ini ya dari perspektif kebutuhan masyarakat dan realitas sosial di lapangan. Kita ke Pak Doni. Pak Doni, ini untuk kita sebagai masyarakat ataupun juga dari Pak Doni sendiri dari pihak pengembang ya, bagaimana mungkin Himapera berkontribusi dalam mendukung program program 3 juta rumah ini untuk di Provinsi Riau, Pak Doni. Ya, baik, terima kasih Marisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi seluruh pemirsa RRI yang ada di seluruh Nusantara. Sedikit kita koreksi bahwa asosiasi kita namanya Himpera. Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat. Baik, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan oleh RRI untuk menjadi narasumber terkait masalah percepatan pendistribusian realisasi rumah 3 juta bagi masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Riau. Kami dari Himpera itu sebenarnya sudah dari awal berkomitmen dan konsen terkait untuk penyediaan rumah bagi masyarakat MBR, bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, di sini Himpera itu menyediakan lebih kurang sekitar ada 5.000 kaplingan yang siap bangun yang akan kita berikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, untuk target sebenarnya Himpera ini dari awal sudah mempunyai target yang tinggi, Mbak. Target tinggi itu terkait masalah penyediaan rumah, yang mana rumah ini sesungguhnya program pemerintah itu secara stimulus per tahun. Nah, jadi untuk tahun 2025 ini kita mempunyai target itu sebanyak 350.000 unit se-Indonesia dari pusat, dari Pak Menteri PKP. Nah, ini nanti akan menjadi konsentrasi kami di daerah Riau bagaimana akan tersalurkan secara maksimal di tahun 2025 ini. Sebagai bahan informasi terupdate ya, bahwasanya pada bulan Oktober akhir itu sudah direalisasikan di Provinsi Riau itu sebanyak 7.036 unit rumah MBR. Nah, ini ada peningkatan dari tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya itu adalah sebanyak 6.000. Nah, dengan berbagai macam pengembang dan juga dengan berbagai macam perbankan sebagai sarana penyalur kredit dari pemerintah pusat itu. Baik. Nah, untuk dari pandangan sendiri Pak ya, dengan adanya program 3 juta rumah ini, bagaimana menyikapi hal ini Pak? Nah, yang pertama kami menyikapi bahwasanya developer pengembang MBR ini harus profesional. Dalam hal apa? Pertama, manajemen untuk penyelesaian administrasi KPR di perbankan. Yang kedua, kita harus menjadikan developer ini merupakan suatu developer yang berkualitas tinggi, yang mana ini akan berhubungan nanti kepada kualitas bangunan. Nah, yang ketiga adalah terkait masalah permodalan. Nah, ini juga tidak terlepas daripada target kita untuk mensukseskan program 3 juta rumah. Nah, ini sudah kita lakukan ya, branding kepada beberapa teman-teman yang mungkin ada yang baru bergabung di Himpera. Nah, kita sampaikan bahwasanya visi dan misi kita ini bagaimana menyajikan rumah berkualitas bagi masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Baik. Nah, menurut Bapak sendiri nih dari tim dan juga dari para yang akan turun nih Pak ya, sejauh ini di Provinsi Riau dari data ataupun juga hal-hal yang masuk itu
ada perkembangan nggak Pak kira-kira? Iya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwasanya ada peningkatan jumlah realisasi dari 6.000 ke 7.000. Nah, ini baru sampai di bulan Oktober kemarin, masih ada 2 bulan lagi untuk sampai di akhir tahun ini realisasi yang akan dilakukan oleh teman-teman pengembang ya. Bahwasanya ini merupakan target pemerintah dan ini juga merupakan target cash flow dari teman-teman supaya nanti di akhir tahun kita bertarget itu bisa closing lebih kurang 1.000 lagi. Berarti lebih kurang sekitar ada di 112 perusahaan anggota Himpera di Riau yang mempunyai target untuk di akhir tahun 2025. Nah, untuk di Provinsi Riau sendiri kalau target totalnya itu dibagi berapa atau bagaimana Pak untuk bisa mendapatkan laporannya Pak? Nah, sebenarnya target per provinsi itu kita masih belum dapat data statistiknya. Yang jelas sekarang kita itu bisa untuk mendapatkan data statistik terkait masalah realisasi yang sudah dilakukan. Nah, ini memang beberapa waktu lalu kami sudah melaksanakan musyawarah daerah di Provinsi Riau. Itu memang kita berkolaborasi dengan pemerintah Kota Pekanbaru terkait bagaimana untuk membantu menyediakan rumah bagi P3K dan juga ke Provinsi Riau. Kenapa? Karena rumah MBR ini kan banyak aturan dan ketentuannya. Artinya bagi yang dianggap mampu dalam kategori penghasilan ini kan tidak bisa mengambil. Nah, kebanyakan juga ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat yang ada di Pekanbaru Riau bahwasanya kita harus bijak dalam hal memilih keputusan, mengambil keputusan untuk membiayakan atau membelanjakan uang kita. Artinya sebelum kita belanja konsumtif, kita harus utamakan dulu kebutuhan rumah. Karena kebutuhan rumah ini adalah kebutuhan primer yang sekarang ini pemerintah sudah sangat banyak memberikan fasilitas kepada masyarakat Indonesia. Baik, Pak Doni, untuk dari pencapaian atau pembangunan perumahan rakyat ini ya, ini siapa saja mungkin yang bisa berkolaborasi dalam 3 juta rumah di Layakun ini Pak? Ya, kolaborasi ini sebenarnya kolaborasi yang sangat besar, Mbak. Pertama itu yang paling penting adalah pemerintah daerah. Karena segala perizinan yang menyangkut terkait masalah pembangunan rumah ini kan semuanya di pemerintah daerah ya. Pemerintah kabupaten kota itu untuk masalah PBG, kemudian juga untuk masalah perpajakan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah perbankan. Rumah ini akan bisa dinikmati subsidi oleh masyarakat itu apabila di KPR kan di perbankan. Nah, kalau cash gimana? Cash nggak bisa. Kenapa? Bisa ngambil cash tapi tidak bisa menikmati subsidinya. Nah, artinya di sini ada kolaborasi perbankan, pemerintahan, kemudian juga masyarakat. Ya, masyarakat artinya sebagai end user pengguna rumah ini. Kemudian yang keempat itu adalah perusahaan atau lingkungan bekerja daripada masyarakat ini yang sebagai merupakan suatu formal untuk penghasilan mereka. Nah, artinya ada sebagian kadang-kadang pemerintah sudah berupaya untuk memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat, tapi mungkin kurangnya edukasi, kurangnya juga mungkin sosialisasi kepada masyarakat perusahaan-perusahaan. Nah, ini juga hambatannya ada juga terjadi nih. Ada kadang-kadang perusahaan takut ya memberikan rekomendasi surat keterangan kepada karyawannya, dianggap nanti ini mungkin menjadi tanggung jawab perusahaan. Sesungguhnya ini merupakan tanggung jawab pribadi. Nah, artinya kolaborasi ini harus tercipta suatu komunitas sehingga nanti ini akan bisa dilakukan oleh beberapa pihak sehingga target untuk 3 juta rumah ini bisa tercapai. Baik Pak Doni, di ujung telepon kita sudah terhubung juga bersama pengamat sosial pagi ini Bapak Dr. Muhammad Rawa El Amadani. Assalamualaikum Pak Rawa. Waalaikumsalam. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat tuh lah. Alhamdulillah. Pak Rawa, ini dengan program 3 juta rumah ya, hari ini ada dari Himpera, Ketua DPD Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat, Bapak Doni Satria. Silakan bertegur sapa dulu Pak Rawa. Ya, selamat pagi Pak Doni, salam kenal. Pak Doni. Halo. Gimana Pak Doni? Oke. Ya. Salam kenal Pak Doni. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Rawa. Salam kenal kembali, Pak. Ya. Ya Pak Doni dan juga Pak Rawa, nah terkait dengan program 3 juta mewujudkan rumah layak huni ini, gimana untuk pengamatannya pada saat sekarang ini Pak Rawa? Ya, pada dasarnya target 3 juta itu mungkin tidak mencukupi untuk keseluruhan masyarakat ya se-Indonesia karena akses rumah itu sekarang menjadi sangat penting. Jadi menurut saya
secara kuantitatifnya jumlah penduduk menengah ke bawah yang tidak punya fasilitas rumah itu jauh lebih besar, tapi saya belum punya data konkretnya. Jadi kita menyambut baiklah langkah 3 juta rumah itu. Baik. Hanya saja yang bisa akses ke rumah itu kan tidak semua masyarakat. Masyarakat yang mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu yang diberikan oleh perusahaan pengembang. Yang kedua ada beban terberat dari kelas menengah, kelas bawah ini adalah masalah DP. DP itu apa ya? Apa kita harus bayar DP rumah dengan nilai tertentu dan itu memberatkan. Itu yang banyak terjadi sekarang. Baik, Pak Rawa. Ya. Mungkin dampak sosial yang mungkin muncul apabila masyarakat tidak memiliki akses terhadap hunian layak ini bagaimana, Pak? Kalau dampak sosialnya gini ya, itu kan dampak sosial itu dipengaruhi oleh pendapatan, tidak dipengaruhi oleh rumah. Tapi kalau mereka punya rumah, maka keharmonisan hidupnya lebih baik gitu. Jadi walaupun mereka tidak punya rumah, tapi tingkat pendapatan yang memadai, hubungan sosial yang baik itu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari. Gitu. Seperti itu. Kalau di Pekanbaru ini masih lebih baik kan, tapi kalau di Jakarta baru yang harga rumah mahal, kemudian orang sudah rumah kayak rumah petak kuburan, disewa-sewa seperti itu. Jadi konteks kepemilikan itu memang perlu ya, tapi itu tidak menentukan, tidak selalu relevan ya, tidak selalu relevan dengan hubungan permasalahan sosial. Pak Rawa, Gitu. Kalau menurut Pak Rawa sendiri bagaimana untuk melihat kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mudah mungkin memiliki rumah ataupun juga mereka yang mampu nih Pak sejauh ini? Kesenjangan sangat tinggi karena ya kalau kita lihat saja terutama di Riau ya, di Pekanbaru, di Riau itu karena akses ke usaha itu terbatas. Penguasaan sumber daya mayoritas dipegang oleh kelompok kecil dan pemerintah masih bersifat korupsi sehingga itu menghalangi akses masyarakat secara terbuka gitu. Jadi kalau kita lihat rank secara nasional itu kan kepemilikan lahan contohnya itu kalau 100% lahan yang ada di Indonesia itu kan hanya dikuasai oleh sekitar 60% itu dikuasai oleh hanya 11 keluarga yang ada di Indonesia. Sisanya adalah kelas menengah, kemudian yang kelas bawah itu hanya sekitar tidak sampai 1% memiliki lahan dan menguasai lahan termasuk tanah gitu. Itu perbandingannya itu sangat besar. Sebabnya itu hanya korupsi saja gitu, pemerintah yang korupsi. Kalau pemerintah tidak korupsi, tidak terjadi akumulasi penguasaan masing-masing gitu, akses dibuat secara terbuka. Itu mungkin. Baik, Pak Rawa. Ini kalau kita bicara tentang tantangan, mungkin apa tantangan utama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam mewujudkan kepemilikan rumah layak huni ini, Pak? Tadi saya sudah bilang, hambatan pertamanya adalah memang mereka tidak punya akses modal, usaha akses modal yang kontinuitas. Sementara perusahaan-perusahaan pengembang memerlukan jaminan pembayaran berlanjut gitu. Itu satu. Yang kedua itu DP yang tinggi. Mungkin sekarang ada upaya menghilangkan DP atau merendahkan DP, tapi menaikkan iuran, dan itu juga berat bagi mereka. Kalau saya punya uang, punya modal, saya mau buka perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan rumah untuk masyarakat kecil, tapi konsepnya sewa. Jadi tidak konsep jual beli, mereka sewa. Kalau sudah
sudah mencapai target break even, itu baru terjadi transaksi. Ya, jadi seluruh orang boleh sewa di sana dengan kemampuan yang dia punya dengan segmen yang berbeda. Maksudnya sewa. Mereka tidak memiliki sebelum nilai kembali rumah itu sudah dibayar melalui angsuran sewa itu. Jadi sewa itu sebagai angsuran. Jadi tidak ada transaksi di sana. Setelah nilai angsuran itu nilai break even modal itu dibayar, nanti kita hanya dapat untungnya saja. Nah, itu baru nanti ada transaksi. Kita buka aja seperti itu ke masyarakat. Baik. Dan juga Pak Doni, kita mengulik juga tentang mungkin dari harga rumah atau lokasi serta mungkin tipe rumah yang diberikan nanti pada 3 juta rumah ini bagaimana? Boleh berikan gambaran enggak kepada masyarakat, Pak? Terima kasih Pak Rawa atas tanggapan terkait masalah rumah MBR. Luar biasa kolaborasi pagi ini kita antara pengamat sosial dengan pengembang. Yang pertama terkait masalah rumah MBR ini, itu sudah ada aturan untuk wilayah Sumatera ini tipenya 36. Artinya luas bangunan itu 36 dengan luas tanah itu minimal 90 dan maksimal 200 meter persegi. Ini aturan Kementerian PKP. Yang kedua, terkait masalah harga jual untuk wilayah Sumatera ini 166 juta. Dengan spesifikasi yang ditentukan, dengan juga terkait masalah bunga yang ditentukan dan juga DP. Menanggapi masalah DP itu minimal itu 5%. Itu bagi masyarakat umum dan 1% bagi PNS. Nah, kemudian yang 5% ini DP-nya 4 juta itu dibantu oleh pemerintah menggunakan dana APBN. Jadi dibantu pemerintah, yang sisanya selisihnya itu kalau harga jual 166 DP-nya 5% berarti kan 8.300.000. Yang 4 juta sudah di cover oleh pemerintah, yang 4.300.000 lagi merupakan kewajiban dari masyarakat untuk membayarnya kepada pihak developer sebagai faktor pengurang ataupun koefisien pengurang daripada harga jual. Nah, sehingga nanti harga jual yang 166 tadi itu akan dikurangi dengan 8.300.000. Nah, ini akan menurunkan nilai kredit atau pinjaman masyarakat kepada pihak perbankan. Nah, uniknya lagi khusus rumah MBR ini bunganya flat sebesar 5%. Jadi walaupun terjadi pengaruh ekonomi di pemerintah Indonesia ini, apakah inflasi, itu dia tidak akan berpengaruh kepada bunga. Jadi mulai dari awal KPR sampai dengan berakhirnya KPR itu bunganya flat 5%. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi yang diberikan pemerintah ya. Pemerintah ini memberikan kepastian terkait masalah legalitas. Mungkin pada masyarakat Provinsi Riau sempat terdengar isu terkait masalah legalitas sertifikat ya. Jadi sekarang alhamdulillah pemerintah ini melalui Kementerian PKP sudah melakukan pembenahan di berbagai sektor ya. Pertama di konstruksi, bahwasanya konstruksi yang dibangun itu harus sesuai dengan surat keputusan menteri. Artinya kita nggak bisa lagi bangun tuh asal-asalan gitu. Nah, yang kedua, legalitas lahan itu dengan legalitas bangunan itu harus ada. Sertifikatnya harus terpecahkan, kemudian harus ada PBG-nya ya, harus ada lagi SLF-nya. Nah, jadi untuk listrik juga harus ada SLO-nya. Nah, komponen ini itu disiapkan oleh pengembang atau developer. Setelah ini selesai semua, baru bisa dilaksanakan namanya peralihan hak, yaitu akta jual beli antara pengembang dengan pihak masyarakat melalui kredit perbankan. Baik itu perbankan yang menggunakan bank konvensional ataupun yang menggunakan bank syariah yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, artinya pemerintah saat ini sudah melakukan berbagai macam perubahan dan sudah membuat beberapa macam regulasi bagaimana supaya masyarakat Indonesia ini tidak hanya mendapatkan rumah, tapi mereka juga mendapatkan kepastian hukum terhadap rumah itu. Nah, artinya memang rumah ini adalah impian daripada semua masyarakat Indonesia, tapi banyak memang yang sudah terjadi itu impian ini hanya sebatas mimpi, tapi tidak menjadi kenyataan. Nah, ini merupakan suatu program yang dibuat pemerintah itu untuk melakukan percepatan. Nah, hambatan kita juga ada nih, Mbak. Hambatannya ini memang dalam 3 tahun terakhir ini terlalu banyak hambatan itu. Bukan berarti masyarakat tidak mendukung program pemerintah, tapi ada faktor yang menghalangi mereka dari segi administrasi personal mereka, seperti slik OJK. Nah, ini sebelum dilaksanakan proses KPR di bank, kan harus ada slik OJK dulu. Kita mau lihat kolektabilitas kreditnya seperti apa yang sebelum ini. Nah, banyak masyarakat ini yang tersandung
di pinjaman online, ya, kemudian di kredit konsumtif lainnya seperti sepeda motor, ya, handphone. Nah, ini akan mempengaruhi sebenarnya tingkat percepatan untuk pendistribusian rumah kepada masyarakat di Provinsi Riau. Mungkin itu, Pak. Baik Pak Rawa dan juga Pak Doni, kita coba tampung pendengar pada pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik, ini dengan siapa di mana Pak? Dengan Ramlan nih. Silakan Pak Ramlan pertanyaannya. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Begini, saya mau bertanya, untuk syarat-syarat untuk rumah itu sendiri gimana tuh? Masalahnya begini Pak, sebelum dijawab kan masalahnya begini kan, siapa sih yang tidak menginginkan rumah, Pak ya, atau Ibu? Tapi kan berhubung karena mungkin ada semacam pembedaan syarat ataupun dilihat dari segi fisik misalnya, sehingga menjadikan sebuah hambatan untuk tidak mendapatkan rumah gitu. Mungkin kurang jelas, jadi saya berjawab maksudnya begini, ada nggak syarat-syaratnya itu harus yang memiliki penglihatan baru bisa memiliki rumah, sementara yang tidak memiliki penglihatan atau tunanetra tidak bisa gitu, karena berhubung mungkin tidak dapat melihat atau apa gitu. Ada nggak gitu Bu, Bapak? Kayaknya itu aja. Baik, ini menarik sekali. Cukup Pak Ramlan? Cukup itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Ramlan. Ini pertanyaan dari semua masyarakat nih Pak. Ya, mungkin ada kategori khusus nggak untuk yang bagi masyarakat yang akan mendapatkan dari rumah gitu ya. Silakan Anda bergabung bersama kami di 0811 7673 991 dan di 25111 masih terkait dengan program 3 juta rumah. Wujudkan rumah layak huni untuk semua, dan Anda juga bisa melihat secara langsung melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru. Kita tampung dulu pertanyaannya Pak. Kita ke Pak Rawa. Halo Pak Rawa. Ya, Halo Pak Rawa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Doni terkait dengan DP yang diberikan 5% ya Pak Doni ya. Nah, untuk para masyarakat yang ingin mendapatkan rumah, nih, ini bagaimana untuk dari pengamatan sendiri Pak? itu artinya tidak semua segmen masyarakat bisa akses rumah. Yang bisa akses rumah itu mereka minimal bekerja dengan gaji UMP. Sementara masyarakat yang tidak bekerja yang bekerja dengan gaji di bawah UMP itu tidak bisa akses ke sana, karena untuk hitung-hitungan kehidupan sehari-harinya tidak memungkinkan. Jadi artinya program perumahan 3 juta rumah yang dipersiapkan oleh masyarakat ini, oleh pemerintah ini, targetnya mereka memang punya pekerjaan tetap, punya tingkat pendidikan yang minimal SMA, karena itu yang bisa bekerja dengan jaminan yang jelas. Apalagi itu harus memenuhi persyaratan bank. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Harusnya pemerintah mencoba merumuskan kebutuhan terbesar rumah yang ada pada masyarakat, yang untuk persyaratan bank, persyaratan DP, biaya dan sebagainya itu disiasat, dicari jalan keluarnya. Kalau mereka yang kalau 130 juta aja harga rumah misalnya, kalau 5%-nya sudah berapa? Oke lah, harga dibantu sekian, tapi tidak cukup juga untuk masyarakat kelas non bekerja tetap ya, yang dengan gaji UMP. Untuk UKM yang masih rendah sekali kapasitasnya, dan masyarakat yang kerjanya tidak mempunyai institusi yang jelas dengan gaji. Sekarang kita masih melihat ada gaji yang diterima oleh masyarakat itu 1.200.000. Ada yang paling menyedihkan sih kalau lihatnya, ada yang 2.200.000, itu kan tidak masuk akal dengan kondisi ekonomi seperti sekarang. Jadi oke, lanjutkan yang 3 juta ini, berarti segmennya tidak menjangkau seluruh masyarakat. Begitu saja.
Baik Pak Rawa, ini di segmen satu ini Pak Rawa mungkin pesan yang bisa disampaikan untuk dari masyarakat ke pemerintah ataupun juga sebagai pengembang nih Pak untuk mewujudkan 3 juta rumah ini Pak Rawa. Kalau target 3 juta rumah itu tercapai menurut saya, asal permasalahan tanahnya bisa diselesaikan dengan baik. Karena jumlah kita aja sudah 300 juta kan. Dan saya yakin yang tidak punya rumah itu sangat besar. Terutama para generasi baru yang baru menikah, yang baru menikah dan tapi sudah punya pekerjaan, mereka akan mengejar rumah itu, apalagi ada subsidi pemerintah. Jadi kendala-kendala administratif bisa mereka talangi gitu. Tapi yang harusnya menjadi perhatian adalah mereka yang secara administrasi tidak bisa memenuhi itu. Mereka tidak punya pendapatan yang memadai, tidak punya jaminan kontinuitas. Kan negara harusnya hadir untuk seluruh masyarakat, bukan masyarakat yang mampu saja. Kalau dalam konteks itu kan masyarakat sudah termasuk mampu. Seperti itu. Baik, itu cukup Pak Rawa, apalagi yang mau disampaikan untuk program 3 juta rumah untuk tahun ini diwujudkan rumah layak huni untuk semua nih, silakan Pak. Saya pikir cukup karena saya mau masuk lagi di seminar. Baik, terima kasih Pak Rawa untuk informasi dan juga pengamatan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Dan pendengar Pak Doni, kita nanti undang Anda kembali pada segmen kedua terkait dengan program 3 juta rumah, wujudkan rumah layak huni untuk semua. Karena ada beberapa pesan yang masuk pada hari ini di via WhatsApp dan juga telepon kami. Silakan nanti bergabung di maksud kami di Dialog Pekanbaru pagi ini. Dialog Pekanbaru pagi ini, Pro 1 RRI Pekanbaru. Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah. Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih? Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini. Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing. Oh no. Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing? Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau. Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30.000 biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pul aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dialog Pekanbaru pagi ini, Pro 1 RRI Pekanbaru. Anda masih menyimak Dialog Pekanbaru pagi ini, pendengar, terkait dengan program 3 juta rumah, wujudkan rumah layak huni untuk semua. Ini mungkin menjadi cita-cita kita bersama, bahwa memiliki rumah juga bisa melalui dari program ini, pendengar ya. Mudah-mudahan juga untuk kategori ataupun juga cara kita bisa memiliki rumah dengan harga dan juga DP yang relatif murah nih. Tadi disampaikan oleh Pak Doni selaku dari Ketua DPD Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat
Rakyat atau Himpera Provinsi Riau. Anda bisa bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Pekanbaru pagi ini di 0811 76733991 ataupun di 25111. Nah, tadi juga ada pengamat sosial Pak Rawa Elmadi yang sudah menyampaikan pesan-pesannya Pak Doni, dan juga tadi para masyarakat nih. Nah, mungkin ada kategori ataupun juga syarat-syarat tertentu ya Pak ya untuk mendapatkan dari program ini. Silakan Pak Doni. Terima kasih Pak Ramlan ya yang sudah ikut bergabung pada pagi hari ini, yang sudah menanggapi acara ini. Ini luar biasa nih Pak acaranya. Ini merupakan suatu sarana kita untuk melakukan sosialisasi rumah bagi masyarakat yang ada di Provinsi Riau pada umumnya. Terkait masalah klasifikasi kemudian persyaratan itu ada. Tapi sejauh ini yang berhubungan dengan persyaratan fisik tidak ada Pak. Artinya maaf nih apakah tunanetra ya kan ataupun disabel itu tidak ada. Yang persyaratan itu adalah kemampuan bayar. Artinya rumah ini dibuat adalah rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya dengan klasifikasi penghasilan itu maksimal hari ini sudah dikeluarkan SK daripada Kementerian Keuangan dan PKP itu senilai 11 juta maksimal. Nah minimalnya berapa? Minimalnya itu nanti akan dihitung berdasarkan penghasilan dan pengeluaran daripada calon debitur itu. Nah tingkat rasio selisihnya masih bisa nggak untuk mengambil rumah atau mengasuh rumah. Nah artinya sebenarnya dengan 3 juta bisa. Nah tergantung nanti kebutuhan yang keluar tiap bulannya oleh pada calon debitur ini, apakah masih ada sisa untuk ambil rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah ini memang diberikan fasilitas oleh pemerintah itu bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai pekerjaan tetap atau mempunyai usaha tetap. Jadi tidak hanya sebagai karyawan swasta, tapi juga bisa sebagai wira swastawan. Kemudian juga bisa sebagai PNS. Kemudian yang lagi marak sekarang ini pengangkatan P3K dari seluruh pemerintah kabupaten kota yang ada di Indonesia ini, khususnya di Provinsi Riau. Nah P3K juga sudah bisa ya, untuk mengambil rumah. Artinya walaupun mereka ada kontraknya per tahun itu, tapi artinya ini sudah bisa menjadi salah satu klasifikasi mereka persyaratan untuk mengambil rumah subsidi ini. Gitu. Ini yang dibantu oleh pemerintah untuk DP-nya saja atau mungkin ada bantuan yang lain Pak? Ada. Yang pertama itu yang dibantu pemerintah itu DP. Ya bagi masyarakat umum ya non PNS itu kan 5% DP-nya, berarti kan 8.300.000. Jadi 4 jutanya itu sudah dibantu pemerintah itu nanti setelah akad kredit. Jadi dibantu itu kepada pihak konsumen. Ini non PNS ya Pak ya? Non PNS yang wira swasta, kemudian juga yang non PNS. Nah ini juga nanti akan dibantu pemerintah 4 juta setelah akad kredit. Jadi artinya kita yang hanya bayar setengahnya? Setengahnya, berarti 4.300.000 yang dibayar oleh masyarakat kepada developernya. Nah yang kedua itu pemerintah lagi membantu subsidi selisih bunga. Yang mana bunga KPR hari ini kan 9, 10 sampai 11%. Nah untuk MBR ini khusus program pemerintah itu hanya 5% flat. Nah flat ini sampai berakhir masa kredit. Nah itu dibantu oleh pemerintah. Nah yang ketiga, ini ada namanya surat keputusan 3 menteri dalam negeri, keuangan dan menteri perumahan kawasan permukiman terkait pembebasan BPHTB untuk seluruh Indonesia. Nah jadi biasanya BPHTB itu kan dibayar oleh konsumen. Nah ini di-free-kan. Nah di-free-kan. Jadi banyak sebenarnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah mungkin sosialisasi, edukasi ini masih belum bisa secara semu ya. Nah, ini makanya kami dari Himpera itu selalu melakukan koordinasi, kolaborasi dengan berbagai pihak bagaimana supaya masyarakat khususnya di Provinsi Riau ini mendapatkan informasi terkait penyediaan rumah MBR ini. Baik. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi Kak. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Alek. Silakan Pak Alek pertanyaannya. Nah, pertanyaannya saya ingin bertanya, apakah ada kebijakan khusus untuk memudahkan masyarakat yang berpenghasilan rendah nih untuk memperoleh rumah layak huni tersebut? Dan apakah rumah ini sesuai atau tepat sasaran gitu Kak untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah tersebut? Itu saja? Itu aja Kak. Baik, terima kasih Pak Alek di Kota Pekanbaru yang bagaimana adakah kebijakan khusus ya Pak ya untuk bisa mendapatkan dari perumahan ini ataupun juga mungkin apakah sudah tepat sasaran. Nah kita sebelum pertanyaan dari Pak Alex nih Pak Doni, ini tadi sudah menyampaikan bahwa untuk pelaku UMKM itu bagaimana Pak? Kan juga merupakan suatu ini ya, ada berpenghasilan rendah juga nih, silakan tanggapi Pak. Ya.
Jadi untuk pelaku UMKM itu sudah ada ring sebenarnya untuk realisasi kelompok penghasilan ya. Ini berdasarkan data dari BP Tapera per Oktober 2025. Itu untuk realisasi yang sudah dilaksanakan itu sebanyak 7.000 di seluruh Riau ya. Itu penghasilan 3 sampai 4 juta. Ya, itu ada 1.975 debitur atau unit ya. Kemudian penghasilan 2 sampai 3 juta itu ada 203 konsumen. Kemudian ada yang lebih uniknya lagi, penghasilan di bawah 2 juta. Ya, itu ada 42 orang di Provinsi Riau. Nah, ada juga penghasilan yang range-nya agak besar ya, 6 sampai dengan 8 juta. Karena maksimalnya penghasilan itu kan 11 juta. Berarti 6 sampai 8 juta itu ada 1.354. Nah, artinya pemerintah Republik Indonesia ini sudah memberikan beberapa kelompok penghasilan bagi masyarakat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan perumahannya. Nah, ini kenapa dasarnya bisa mendapatkan rumah dengan harga yang sama, lokasi yang sama, program yang sama, tapi penghasilan berbeda. Nah, ini juga akan dipengaruhi pertama dari tingkat status perkawinan, apakah masih lajang atau sudah menikah. Nah, yang kedua juga akan mempengaruhi itu adalah umur anak. ya. Oh, anak. Anaknya berapa orang? Kenapa? Semakin banyak anak semakin banyak biaya. Di beda prinsip orang dulu ya. Iya, Orang dulu makin banyak betul. anak makin banyak rezeki. Itu juga merupakan suatu dari perbankan kan syarat-syaratnya biasa ya Pak ya. Ya, otomatis di sini bank pasti akan melakukan mitigasi risiko ya. Artinya ini akan dilakukan apabila klasifikasi tadi itu bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat ini oleh calon debitur tadi. Umur juga berpengaruh kah Pak? Umur juga pengaruh. Jadi umur itu minimal 17 tahun sudah menikah atau 21 tahun belum menikah. Gitu. Syarat untuk umurnya ya. Berarti kalau untuk DP sendiri umum tadi juga dapat juga potongan dari pemerintah Pak? Dapat. Nah, untuk PNS tadi berapa 1% ya Pak? 1%. Nah, kalau PNS tidak diberi fasilitas DP. Cuman PNS itu DP-nya cuma 1%. Jadi tidak ada bantuan DP dari pemerintah kalau PNS. Tidak ada bantuan DP, tapi DP-nya 1% ya, gitu. Hanya PNS, selain PNS berarti mendapatkan 5% tadi ya Pak ya? Baik, nah sudah terhubung salah satu pendengar di hari ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Di mana Pak? Dengan Zaibani dari Dumai. Silakan Pak Zaibani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Assalamualaikum. Ini Pak, tadi Bapak pernah bilang penghasilan dari 2 juta ke bawah. Ini saya punya teman, ada penghasilannya itu 1 bulan 1.900.000 rupiah. Yang satu lagi 1.400.000 rupiah. Sekarang itu bagaimana untuk mendapatkan rumah layak, bantuan rumah layak huni. Itu daerah tempat saya sendiri tuh. Ada lagi orang buta kan, udah umurnya 64 tahun tuh. Pun saat nggak ada, tidak boleh dapat, memang nggak ada, apakah dapat bantuan juga atau tidak? Cuma itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini disampaikan Pak untuk masyarakat yang punya penghasilan di bawah 2 juta rupiah dan juga mungkin tadi ada kelompok-kelompok disabilitas yang juga mungkin belum memiliki rumah. Mungkin bisa disampaikan kembali Pak kepada kita semua untuk target ataupun juga capaian dari 3 juta rumah di Provinsi Riau dimulai kapan dan nanti juga di mana lokasi-lokasi yang sudah disiapkan untuk masyarakat bisa mendapatkan rumah layak huni Pak. Ya, baik. Terkait masalah penghasilan tadi ya Pak, itu penghasilan itu yang menganalisa itu adalah pihak perbankan. Jadi berhubungan pertama faktor usia, yang kedua berhubungan juga dengan biaya harian dan bulanan kita, sehingga nanti akan dihitung rasio penghasilan kita itu sisanya berapa. Biasanya 30% akan dihitung untuk bisa mengasuh rumah. Nah, sepanjang mungkin ya, ada yang masih lajang, penghasilannya tadi yang disampaikan dari Pak Dumai, yang di Dumai tadi itu, Pak Zabani itu 1,9. Nah, kalau dia penghasilan 1,9, kemudian tinggalnya masih dengan orang tua, kemudian kebutuhan hidupnya tidak terlalu banyak, misalnya ratusan ribu per bulan, sehingga penghasilan itu bisa untuk mengasuh rumah. Nah, berapa angsuran rumah yang idealnya itu, yang pada umumnya itu kalau seandainya DP-nya 5%, itu 1 bulannya 1.300.000. Berarti kalau penghasilan 1,9 juta itu bisa ngambil. Nah, tergantung lagi nih,
apakah masih lajang atau sudah berkeluarga. Dan umurnya berapa? Nah, ini juga akan berpengaruh ya kepada keputusan bank untuk memberikan fasilitas kredit perumahan gitu. Nah, kemudian bagaimana yang usia sudah lanjut ya, walaupun disabel misalnya sudah lanjut 60-an. Nah, ada batas usia maksimal. Batas usia maksimalnya 52 tahun. Jadi itu pun dapatnya cuma 5 tahun. Nah, jadi artinya semakin tua calon debitur, ini mungkin akan sangat mempengaruhi terkait masalah persetujuan bank untuk memberikan fasilitas KPR rumah ini. Untuk 5 tahun berarti penghasilannya harus lebih tinggi harus lagi lebih berarti tinggi ya lagi. Pak. Ya, itu. Berarti ini untuk rumah layak huni ya bagi juga maksimalnya tadi 11 juta Pak ya? Ya, penghasilannya ya, maksimal. gitu. Ini ya. juga harus ada kategori tertentunya. Ya. Nah, bagaimana Pak untuk dari realisasi ini Pak? Kapan mulai dan di mana lokasi saja untuk rumah layak huni Pak sejauh ini? Kalau kapan mulai? Kita ini sudah lama Himpera ini untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kami punya tagline dari Himpera untuk bangsa. Jadi artinya konsen Himpera memang untuk rumah MBR. Kita sudah mulai kalau Himpera ini sudah dari tahun 8 tahun lalu ya. Karena usia Himpera ini sudah 8 tahun. Nah, jadi kita sudah mulai konsen di rumah MBR. Nah, lokasi-lokasi yang sudah kita sediakan khusus untuk Provinsi Riau, kita berada sudah di 9 kabupaten kota di Provinsi Riau. Nah, pertama kita berada di Kabupaten Kampar. Kemudian kita berada di Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu. Nah, artinya kita sudah berada di setiap kabupaten kota, di 9 kabupaten kota. Nah, ini nanti kita akan lakukan beberapa daerah lagi yang mau ekspansi. Kenapa? Karena dengan adanya beberapa program pemerintah ini, termasuk terkait masalah free daripada BPHTB, itu permintaan masyarakat tinggi. Baik. Nah, memang kami akui pemerintah ini memberikan program yang luar biasa kepada masyarakat dan masyarakat sebenarnya sudah menanggapi. Seperti yang sampaikan di awal tadi, ada beberapa kendala yang kita hadapi dalam hal untuk mendistribusikan rumah MBR ini gitu. Sepertinya yang Slik OJK tadi yang saya sampaikan di awal gitu. Untuk program 3 juta rumah sendiri dari pemerintah itu dari Himpera berkolaborasi mulai sejak kapan Pak? Untuk yang 3 juta rumah ini. Oh, 3 juta berarti awal dari pemerintahan Pak Prabowo. Iya, tapi sebelumnya kita sudah konsen di rumah MBR. Nah, kemarin kita sudah juga MOU ya. Realisasinya apakah sudah tercapai atau sudah dimulai dibangun atau mungkin masa proses pendaftaran atau bagaimana saat sekarang ini Pak? Sudah mulai. Jadi kita itu kan untuk pangsa pasar ini kan tidak hanya kepada PNS, juga ada kepada karyawan swasta, kemudian juga kepada wira swasta. Nah, untuk pemerintah Kota Pekanbaru, kita sudah melaksanakan MOU tuh kemarin dengan Pak Wali Kota ya, terkait penyediaan rumah bagi ASN dan P3K di lingkungan Pemko, dan juga kita sudah MOU dengan pemerintah Kota Dumai terkait untuk ASN dan P3K. Kenapa kami konsennya ke sana? Karena selama ini yang banyak untuk memanfaatkan layanan MBR ini justru tidak dari PNS atau ASN, justru dari swasta. Dari swasta. Nah, ini berdasarkan data ya. Per Oktober 2025 ini data dari BP Tapera, realisasi yang sudah dilakukan itu ada kategorinya buruh. Ya, kategori buruh ini boleh dikatakan juga pegawai swasta ya di situ. Itu 1.303 di Riau. Kemudian profesi lain-lain itu 110. Guru 41. Nah, tenaga kesehatan 26. Petani 22, perawat 18, pegawai Polri 6, bidan 5, pegawai Kemendagri 1. Nah, artinya apa? Ini masih kurang sebenarnya pemanfaatan program ini bagi lingkungan ASN dan P3K. Potensinya masih banyak untuk kita bisa mendapatkan berarti ya banyak, Pak ya. Ya, jadi makanya kami dari Himpera ini juga mempunyai satu komitmen, tidak hanya bisnis yang kita jalankan, tapi bagaimana kita secara sosial itu membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni. Dan kami dari Himpera juga tidak hanya menyediakan rumah layak huni, tapi kami akan menciptakan suatu kawasan hunian dan kawasan kehidupan dalam perumahan itu. Itu sih. Ini pada pertanyaan dari via YouTube nih Pak Doni, terkait dengan bagaimana cara mendapatkan rumah layak huni ini, di mana alamatnya, bagaimana kami bisa mendaftar. Nah ini Pak, gimana Pak? Ya, yang pertama, Himpera ini Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat. Kita merupakan satu asosiasi perumahan ya, tidak hanya rumah MBR tapi juga rumah yang komersil sifatnya. Itu Himpera ini anggota seluruh Provinsi Riau ini 212
perusahaan developer pengembang. Jadi sudah sampaikan ada beberapa sudah tersebar di kabupaten kota. Nah, bagaimana kita mendapatkan? Nah, yang pertama bisa langsung melalui rekomendasi Himpera, yang mana kantor Himpera adalah di Komplek Ruko Abinaya Residen, Blok A nomor 5, Jalan Bundo Kandung, Kelurahan Kelurahan Labu Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Nah, bisa kita akan rekomendasikan nanti di mana kira-kira lokasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, atau masyarakat bisa langsung untuk menghubungi developer yang tergabung di Himpera. Bagaimana caranya? Caranya bisa lewat IG Himpera. Nanti di situ akan komunikasi dengan admin kita. Nah, itu. Jadi artinya bisa komunikasi langsung. Nah, kalau seandainya kita bisa call langsung, bisa nggak Pak? Bisa. Nanti masyarakat juga bisa call langsung melalui 0812 6644 2228. Itu langsung terhubung dengan admin call centernya Himpera Riau. Nanti bisa bertanya rumah, lebih lanjut bertanya masalah persyaratan, bertanya juga masalah titik-titik lokasi yang anggota Himpera ada yang sudah eksis hari ini. Gitu sih. Jadi dengan 9 kabupaten kota tadi berarti ya Pak ya sejauh ini untuk perumahan ataupun developer yang bekerjasama dengan Himpera yang menjadi salah satu target untuk tercapainya 3 juta rumah ini, betul ya Pak Doni ya. Halo, selamat siang, pagi maksud kami. Selamat pagi Mbak Rani ya. Tamara Pak. Oh Mbak Tamara. Silakan Pak. Narasumber dari Pandu. Selamat pagi Pak. Iya silakan Pak Pandu, ini ada Pak Doni. Iya Pak Doni. Kayaknya agak beda ini. Kan zaman Pak Ahok ya di DKI itu rumah yang 1M ke bawah itu bebas PBB ya. Ini PBB bukan rumah baru. Terus zaman Pak Anies naik jadi 2M. 2M ke bawah gratis apa PBB-nya. Nah kan Jakarta ini kan contoh ya pilot project ya. Mengapa belum ada provinsi atau kabupaten yang meniru DKI itu? Mungkin disesuaikan kalau DKI 1M ke bawah gratis, provinsi 7,5 ke bawah gratis, kabupaten 500 ke bawah gratis. Kan kita udah merdeka kan, hanya tinggal istirahat di rumah kok masih bayar. Kecuali rumah itu dikaryakan atau jadi pabrik, jadi apa, jadi ruko atau jadi toko. Jadi saya berharap provinsi itu mempelajari ini, dan rumah guru, rumah orang berjasa juga gratis itu untuk pajak PBB di Jakarta. Itu pertanyaan pendapat saya. Cukup Pak Pandu? Harapannya seperti itu. Di provinsi katakanlah 500.000 ke bawah gratis gitu kan. Kabupaten, kota kabupaten 250 ke bawah gratis. Ini contohnya seperti itu. Gratis PBB. Karena kita sudah merdeka kan, hanya untuk tinggal dan istirahat, masa amat harus bayar juga PBB kan. Kecuali itu kita di rumah yang dijadikan pabrik, toko, ruko atau gimana. Terima kasih. Cukup Pak Pandu? Baik, terima kasih Pak Pandu. Pak Pandu ini salah satu pendengar pagi ini Pak ya yang menyampaikan tentang PBB. Bagaimana tanggapannya Pak? Silakan Pak. Kalau masalah PBB saya nggak berani menanggapi karena bukan ranahnya Himpera. Ya kan, yang jelas yang bisa saya sampaikan pendapat saya dengan Pak Pandu sama. Mudah-mudahan nanti ini bisa terrealisasi ya Pak ya. Amin. Ini Pak Pandu nanti kita coba sampaikan kepada stakeholder terkait dengan bisa meniru salah satu provinsi di Indonesia ya Pak seperti DKI Jakarta. Nah Pak tadi sudah disampaikan bahwa untuk syarat-syaratnya sendiri bisa rekomendasi atau mungkin menghubungi dari developer. Nah ataupun juga Instagram dari Himpera ya Pak, bisa disebutkan kembali Pak Instagramnya? Atau Himpera Riau mungkin ya. DPD Himpera Riau. Himpera Riau gitu ya. Nah atau mungkin kalau menghubungi dari kepala desa atau apa gimana itu apakah ada Pak? Nah ya ini yang belum ada hotline ya dari pemerintah yang sampai ke desa. Jadi memang untuk saat ini kita ini kan berafiliasi kepada ke dinas ya, dinas PUPR, PPKP ya kalau di Provinsi Riau. Nah memang kalau ke dinas ini kita bicara masalah teknis, masalah perizinan ya. Kemudian kalau untuk masalah informasi edukasi ini biasanya memang melalui asosiasi. Nah jadi makanya kita dari Himpera ini selalu melaksanakan komunikasi, kolaborasi dan juga edukasi, sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu mendapatkan informasi yang valid terkait masalah pengadaan rumah yang 3 juta ini. Baik, ini di segmen terakhir nih, kalau dari para masyarakat bisa sampaikan kembali yang ingin mendaftarkan diri mungkin Pak, yang ingin mendapatkan dari rumah layak huni ini Pak, bisa melengkapi syarat-syaratnya apa saja mungkin Pak yang secara administrasi yang harus dipunyai dan dimiliki Pak? Ya,
Pertama adalah warga negara Indonesia, mempunyai KTP. Kalau yang masih lajang hanya KTP dan KK saja. Kalau sudah menikah itu KTP suami istri plus surat nikah. Secara umum ya. Nah, yang kedua adalah surat keterangan bekerja bagi yang bekerja dalam suatu perusahaan. Ya kan? Artinya perusahaan itu menyatakan bahwa yang bersangkutan itu bekerja di perusahaan tersebut minimal itu 2 tahun. Minimal. Nah, kemudian ada surat keterangan penghasilan namanya. Bahwasanya perusahaan menyatakan penghasilan calon debitur ini berapa. Nah, yang keenam itu adalah surat keterangan belum memiliki rumah. Nah, jadi rumah MBR ini adalah rumah pertama. Artinya sebelumnya kita belum mendapatkan fasilitas kredit rumah dengan KPR. Ya kan, Pak? Ada lagi pertanyaan. Saya tuh dapat rumah, Pak, dari orang tua saya tapi waris misalnya gitu ya. Nah, itu tidak terkategori rumah pertama. Nah, yang dikategorikan rumah pertama ini adalah rumah yang pernah kita miliki dengan menggunakan fasilitas kredit dari perbankan. Itu rumah pertama namanya. Nah, yang kedua, boleh nggak ngambil lagi, Pak? Boleh, tapi tidak dapat subsidi. Nah, ini makanya subsidi MBR ini diberikan kepada masyarakat bagi rumah pertama. Nah, itu nanti juga ada surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan bahwasanya ini rumah pertama dan rumah yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah rekening koran, ya kan? Rekening koran ini dibutuhkan karena bank akan melihat nanti di situ bagaimana keaktifan kita dalam hal perbankan. Nah, itu secara umum seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang wira swasta? Ya kan? Karena kalau saya lihat di tahun 2025 ini yang paling banyak itu segmennya wira swasta, bukan dari PNS gitu ya. Nah, yang wira swasta adalah surat izin usaha dari kelurahan, kemudian sama fotokopi KTP KK dan surat nikah bagi yang menikah, tambah lagi ada bon pembelian dan penjualan, cash flow-nya. Produknya apa, bagaimana mereka membayar modal produk itu, kemudian menjual dengan bon. Nah, itu secara umum seperti itu. Nah, artinya memang pemerintah itu memberikan rumah subsidi ini kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan yang mumpuni atau mampu untuk masuk tiap bulan. Karena ini kan yang digunakan adalah dana APBN untuk menalangi ini. Jadi bagaimana bisa berputar dana ini sehingga nanti akan bisa diberikan lagi kepada masyarakat yang selanjutnya gitu. Baik, ini syarat-syaratnya mudah. Kalau misalnya Anda bisa punya langsung, jangan tunggu nanti ya, Pak ya. Ini ada batas waktu nggak, Pak, untuk kita bisa mendaftarkan juga mendapatkan dari program 3 juta rumah ini, Pak? Sebenarnya batas waktunya itu kalau untuk tahun 2025 itu sampai bulan Desember. Tapi untuk tahun berikutnya itu berkelanjutan. Artinya rumah MBR ini berkelanjutan tiap tahun. Nah, tetapi kadang-kadang ada perubahan-perubahan skim. Apakah perubahan kebijakan pemerintah terkait masa perpajakan, kemudian harga jual. Nah, harga jual rumah ini kan cenderung naik terus nih, ya kan, cenderung naik terus. Nah, yang keempat ini mungkin berhubungan juga dengan lokasi. Bisa saja kita lihat lokasi hari ini kita suka, tapi kita tidak eksekusi gitu. Nah, tahu-tahu begitu kita mau eksekusi misalnya bulan depan, lokasi yang kita minati itu sudah diambil orang. Nah, akhirnya kita harus bisa melakukan pilihan-pilihan kepada lokasi yang lain gitu. Jadi kalau menurut saya lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena program ini disuguhkan pemerintah itu memang untuk masyarakat Indonesia. Baik. Nah, terakhir Pak, untuk penyampaian kepada masyarakat pesan-pesannya nih ya, agar bisa memaksimalkan kesempatan ini, Pak. Ya, baik. Ini pesan-pesan yang selalu saya sampaikan, tidak terlalu panjang. Yang pertama, masyarakat harus cerdas dalam membelanjakan uang. Masyarakat harus cerdas dalam mendapatkan fasilitas dari pihak penyedia keuangan. Jaga keuangan, jaga elektabilitas, kolektabilitas kita sehingga kita bisa untuk mendapatkan rumah lebih cepat, tepat. Oke. Wah, luar biasa nih ya Pak Doni ya. Dan juga tim ini berjibaku juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ya Pak terkait dengan 3 juta rumah ini. Mudah-mudahan Riau mendapatkan tambahan unit nanti ya Pak ya. Mudah-mudahan amin seperti Sumatera Utara. Ataupun juga langsung ngecek Instagram dari Himpera Riau ya Pak ya. Himpera Riau ataupun juga menghubungi dari 081266442228 ya Pak ya. Nah, atau juga Anda bisa menghubungi dari developer terkait dengan kerjasama Himpera yang juga mewujudkan 3 juta rumah ini. Nah, terima kasih juga pendengar yang sudah ikut serta pada dialog Pekanbaru pagi ini. Saya Tamara Pratiwi dan juga kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Demikian dialog Pekanbaru pagi ini. Persatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.
Pekanbaru pagi ini.